Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Tampuno dari kelas 122B, program studi akuntansi. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik 2. Saya akan mempresentasikan manuskripsi yang sudah saya kerjakan beberapa bulan terakhir dengan judul Pengaruh Faktor Keuangan Terhadap Laba Bersih, Studi pada Perusahaan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Next. Oke, langsung saja. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa energi itu merupakan kebutuhan mendasar dalam perkembangan industri global, dan batubara itu masih menjadi salah satu sumber daya energi yang dominan, meskipun ada upaya besar untuk beralih ke energi terbarukan. Jadi Indonesia ini sebagai negara dengan cadangan batubara yang melimpah memainkan peran penting dalam pasokan energi dunia. Industri batubara di Indonesia itu tidak hanya mendukung kebutuhan energi nasional, tetapi juga menjadi komoditas ekspor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia itu terus tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh permintaan global yang meningkat. Namun, perkembangan ini itu justru dihadapkan pada tantangan-tantangan keuangan yang kompleks. Di tengah fluktuasi harga komoditas dan perubahan regulasi, pengelolaan keuangan yang tepat itu menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan di sektor ini itu untuk menjaga kinerja dan daya saing mereka. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap laba perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 untuk membantu pengambilan keputusan investasi dan manajemen perusahaan. Next. Bab selanjutnya itu terkait dengan kajian pustaka. Nah, dalam penelitian ini ada 20 temuan penelitian yang saya gunakan seperti pentingnya Palayukan, Karamoy, dan Lambe pada tahun 2023. Jadi mereka itu melakukan penelitian tentang bagaimana debt to equity rasio, current ratio, total asset turnover, dan net profit margin itu mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek pada 2018 sampai dengan 2022. Dan masih ada 19 penelitian lagi yang saya gunakan dalam deskripsi ini. Next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jadi, dalam penelitian ini itu menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif bersifat asosiatif, di mana penelitian kuantitatif itu adalah jenis penelitian yang melakukan pengujian hipotesis dan menganalisis teori dari berbagai variabel berdasarkan pengukuran yang melibatkan angka-angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini itu adalah seluruh perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 hingga 2023. Sedangkan sampel penelitian ini itu terdiri dari 10 perusahaan batubara yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian metode pengambilan sampel yang digunakan itu adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Dan metode analisis data yang terkumpul itu kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 24. Dengan proses analisis itu meliputi ada 2 uji. Yang pertama, uji asumsi klasik, itu terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang kedua itu ada analisis regresi linear yang terdiri dari uji T dan uji F. Next. Nah, ini adalah daftar sampel perusahaan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Jadi yang pertama itu ada PT Adaro, kemudian ada PT Bukit Asam, kemudian ada PT Bumi Resource, ada PT Dian Swastatika, dan
PT Bara Multi, kemudian Resource Alam Indonesia, PT Atlas, PT Mitra Bara Adi Perdana, PT Golden, dan PT Dharma. Nah, next. Dalam penelitian ini kemudian ada 11 rumusan masalah yang saya angkat terkait apakah terdapat pengaruh ROA terhadap laba bersih pada perusahaan batubara yang terdaftar di BI, dan apakah terdapat pengaruh ROE terhadap laba bersih pada perusahaan batubara yang terdaftar di BI ini, apakah ada pengaruh GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR terhadap laba bersih pada perusahaan batubara tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap laba bersih, apakah terdapat pengaruh leverage terhadap laba bersih, apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap laba bersih pada perusahaan batubara yang terdaftar di BI tahun 2014 sampai 2023. Kemudian tujuannya tentu untuk menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang saya angkat tadi, dan ada satu tujuan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik 2. Kemudian ada juga 11 hipotesis yang kemudian diangkat. Next. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu terkait uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi pengujiannya itu menggunakan uji KS, menggunakan bantuan program aplikasi SPSS dengan taraf profitabilitasnya itu 0,05. Kriteria pengujiannya adalah apabila data itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan ketika data itu lebih kecil dari 0,05, maka data itu tidak berdistribusi normal. Nah, adapun hasil uji yang sudah saya lakukan dapat dilihat di gambar di samping, bahwa nilai signya itu yaitu 0,000. Dapat dilihat bahwa sig ini itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Tapi dalam penelitian ini itu saya tidak dilakukan metode outlier atau penghapusan data ekstrim, karena sebagai alternatif analisis dilakukan dengan mempertahankan seluruh data asli dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa ketidaknormalan data dapat mempengaruhi hasil. Jadi saya tidak melakukan outlier. Next. Kemudian uji kedua yakni uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dengan melihat hasil nilai Darwin-Watson. Jadi nilai Darwin-Watson-nya itu 0,699. Nah, berdasarkan hasil tersebut, berdasarkan perhitungannya itu dapat disimpulkan bahwa model regresi itu terjadi autokorelasi positif. Next. Kemudian yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jadi, jika ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari hasil uji kemudian dari hasil uji yang telah saya lakukan dapat dilihat di gambar di samping bahwa pada uji ini itu dapat dilihat bahwa banyak titik-titik yang bergerombolan itu hasilnya dinyatakan terjadinya heteroskedastisitas. Next. Kita masuk kepada analisis kedua, yakni analisis regresi linear berganda. Jadi yang pertama itu uji T. Jadi uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara independen variabel
independen variabelnya itu ada ROA, ROE, GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR. Uh, apakah dia berpengaruh signifikan terhadap dependent variable, di mana dependent variabelnya di sini itu adalah laba bersih. Nah, setelah dilakukan uji yang kita dapat dilihat pada gambar tersebut, pada tabel tersebut, bahwa pertama, nilai signifikan dari variabel ROA adalah 0,48. Nilai ini itu lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima dan hipotesis 0 itu ditolak. Artinya secara parsial variabel ROA-nya itu berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Kemudian yang kedua itu dapat kita lihat nilai signifikannya itu 0,858. Jadi nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua itu ditolak dan hipotesis 0 diterima. Artinya secara parsial variabel ROE itu tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Nah, dapat kita lihat juga dari hasil GPM, NPM, DAR, DER, CR, dan QR-nya itu nilainya lebih besar dari 0,5, 0,05. Sehingga tidak ada, hanya ROA saja, yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Next. Oke, kita masuk ke uji kedua, yakni uji F. Jadi uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh simultan atau pengaruh bersama-sama dari semua independen variabel terhadap dependen variabel dalam sebuah model regresi. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi disebut layak. Nah, berikut hasil perhitungan dari uji F menggunakan SPSS 24. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikan uji F itu adalah 0,335, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model persamaan dalam penelitian ini itu tidak memenuhi kriteria cocok. Jadi dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian itu tidak layak digunakan karena variabel independen secara simultan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau laba bersihnya. Next. Oke, kesimpulannya sudah dapat dilihat tadi bahwa hanya ROA saja yang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa beberapa rasio keuangan seperti ROA itu berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sementara rasio lainnya itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian adapun saran dari saya, yang pertama, perusahaan itu perlu memperhatikan efisiensi pengelolaan aset. Jadi, mengingat ROA itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, perusahaan perlu lebih fokus pada efisiensi penggunaan aset untuk meningkatkan laba bersih. Investasi dalam teknologi dan manajemen yang lebih baik dalam pemanfaatan aset itu dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja operasional untuk meningkatkan profitabilitas. Jadi karena ROE, GPM, dan NPM-nya itu tidak berpengaruh signifikan, perusahaan itu perlu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya agar mengoptimalkan profitabilitasnya. Nah, pengendalian biaya dan perbaikan dalam rantai pasokan serta strategi harga itu dapat menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Jadi meskipun DAR dan DER-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, perusahaan itu perlu mengelola struktur modal dengan bijak, memastikan adanya keseimbangan antara utang dan ekuitas. Itu dapat membantu perusahaan mempertahankan kestabilan keuangan dan menghindari risiko likuiditas. Kemudian
memperhatikan likuiditas perusahaan. Jadi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan operasional, perusahaan itu perlu memperhatikan rasio likuiditas seperti CR dan QR-nya. Jadi meskipun hasil penelitian yang tadi itu menunjukkan keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, rasio yang baik itu dapat membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangan dalam jangka pendek dan mempersiapkan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.